Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Sobat Level Up dimanapun kalian berada? Sebentar lagi waktu berbuka puasa gimana? Masih pada semangat dong puasanya? Tapi lu sendiri gimana nih Jar puasanya? Masih semangat gak nih? Wah, semangat banget nih. Pokoknya nih makin hari makin semangat aja nih puasanya nih. Nah tapi nih Jar, biar tambah semangat, kita berdua bakal temani Sobat Level Up dengan menghadirkan berita seputar Islam yang inspiratif. Dan membahas seputar perkembangan Islam dari berbagai penjuru dunia. Semua itu kita rangkum dalam Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Asyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia hendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, barusan kita sudah mendengarkan nih ayat suci yang udah lu bacain nih Zar. Kasih tahu dong, lu tadi baca surat apa dan seperti apa maknanya nih? Tadi gua baca surat Al-Baqarah ayat 269. Yang dimana ayat ini menjelaskan bahwa Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia hendaki. Dan sesungguhnya Dia telah menganugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajarannya kecuali ulul albab, orang-orang ulul albab. Seperti itu, Sa. Oke, tapi ngomong-ngomong nih, karena kita masih berada di bulan suci Ramadan nih, pasti lu dan juga Sobat Level Up udah gak asing dong dengan yang namanya tradisi takjil saat berbuka puasa nih. Gue pengen nanya nih Jar, lu ada gak sih salah satu takjil yang paling lu suka buat berbuka puasa di bulan Ramadan nih? Ada gak? Paling gue suka, yang pastinya harus ada lontongnya. Lontongnya? Iya. Kenapa tuh ada lontongnya? Ada lontongnya, ya pokoknya pengen aja gitu. Harus ada caknya gak? Cak lontong. Lanjut. Ngomongin soal takjil nih pas banget nih, karena itu merupakan hal wajib menurut gua. Tapi kalau takjil tadi tuh, nih ada beberapa nih. Paling takjil yang gue suka tuh nggak cuma lontong aja tuh. Lu sukanya dikit apa banyak nih? Dikit. Nah nih, gue sebutin ya. Oke, sebutin. Ada bakwan, ada klepon, ada risol, sop buah, es campur, es teler, es cendol. Waduh, banyak juga ya? Banyak banget. Lu tadi bilangnya dikit gimana sih? Nah tapi nih, dari tadi kita ngomongin tentang takjil ya. Sebenarnya apa sih makna dan juga hikmah yang terkandung dalam tradisi takjil di masyarakat nih Jar? Wah, kalau itu bukan cuma lu aja nih yang penasaran. Kayaknya Sobat Level Up di rumah juga penasaran nih. Buat Sobat Level Up yang mau tahu seperti apa makna hikmah dari tradisi takjil, langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, kita semua tentu tidak asing dengan tradisi takjil saat berbuka puasa yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari nuansa Ramadan di berbagai penjuru dunia. Takjil bukan sekedar hidangan pembuka untuk menghilangkan dahaga dan lapar setelah sehari penuh menahan diri, melainkan juga memiliki makna mendalam yang melampaui sekedar rasa lapar dan dahaga. Ia adalah sebuah simbol kehangatan, kekeluargaan, dan kepedulian sosial yang menjadi nyawa dalam setiap detik Ramadan. Takjil berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti menyegarkan atau mempercepat. Dalam konteks Ramadan, takjil merujuk pada kebiasaan untuk segera membatalkan puasa dengan makanan ringan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau biasanya berbuka dengan kurma basah atau kurma kering, atau jika tidak ada, dengan seteguk air jernih. Hal ini mengajarkan kita untuk senantiasa hidup sederhana dan tidak berlebihan dalam menyikapi nikmat berbuka puasa. Lebih dari itu, tradisi takjil menjadi wadah untuk mempererat jalinan silaturahmi antar sesama.
Di berbagai daerah, kita melihat orang-orang berbagi takjil secara gratis di masjid, di jalanan, hingga di lingkungan rumah tangga. Momen ini terjadi saat dimana kita merasakan eratnya ikatan kemanusiaan, karena takjil bukan hanya soal memberi makanan, namun juga memberi senyum dan harapan bagi sesama. Berbagi takjil juga menanamkan nilai keikhlasan dan empati. Banyak di antara kita yang berbagi tanpa mengenal siapa penerimanya, tanpa memandang status sosial, hanya berlandaskan niat membantu dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui takjil, kita belajar bahwa berbagi tak harus menunggu berkelimpahan, namun dimulai dari hal-hal kecil, seperti sepotong gorengan, segelas es buah, atau sebutir kurma. Takjil juga mengingatkan kita akan rasa syukur saat meneguk air pertama kali setelah puasa. Kita sadar betapa luar biasanya nilai seteguk air bagi kerongkongan yang kering. Saat kita menyantap sebutir kurma, kita teringat betapa berartinya rizki meski sederhana. Ini membentuk kesadaran dalam diri agar kita selalu mensyukuri setiap karunia Allah, sekalipun kecil dan sering terabaikan. Di sisi lain, tradisi takjil juga mengajarkan kita untuk bijak dalam mengonsumsi makanan. Takjil memang sering identik dengan berbagai jajanan manis dan gorengan. Namun Islam mengajarkan kita untuk tidak berlebihan. Rasulullah SAW mengingatkan, cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karenanya, meskipun beragam takjil tersaji, sebaiknya kita tetap memilih dengan bijak, mengonsumsi secara cukup, dan mengutamakan makanan sehat. Keutamaan membagi takjil juga terangkum dalam sebuah sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa memberi makan untuk berbuka orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Hadis ini menegaskan bahwa berbagi takjil bukan sekedar aksi sosial, namun juga ibadah yang mendatangkan berlimpah pahala dan kebaikan. Oleh karena itu, marilah kita jadikan tradisi takjil bukan sekedar rutinitas yang berlalu begitu saja, tetapi sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa syukur, mempererat kepedulian sosial, dan meningkatkan solidaritas umat Islam. Sambutlah setiap waktu berbuka puasa dengan hati yang penuh keikhlasan, serta niat tulus untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tradisi takjil ini terus menjadi cahaya yang menerangi bulan suci Ramadan dan mengajarkan kita arti kebersamaan, keikhlasan, dan syukur dalam setiap suapan pertama saat berbuka puasa. Masya Allah. Wah, luar biasa ya Sobat Level Up. Ternyata tradisi takjil tidak hanya menjadi wadah untuk mempererat jalinan tali silaturahmi antar umat nih. Bahkan tradisi ini juga menjadi simbol nih Jar, bagi kehangatan, kekeluargaan, dan juga kepedulian sosial yang menjadi nyawa dalam setiap detik di waktu bulan Ramadan. Nah, bener banget San. Tapi nggak cuman itu, berbagi takjil juga menanamkan nilai keikhlasan dan empati. Lu sering lihat kan di berbagai daerah tuh orang-orang berbagi takjil gratis di masjid. Nah, hal tersebut mengingatkan kita akan rasa syukur yang kita terima, San. Masya Allah, semoga tradisi takjil ini bukan sekedar rutinitas yang berlalu begitu saja ya, tetapi juga sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa syukur dan juga meningkatkan solidaritas umat Islam nih. Nah, tapi berbicara mengenai tradisi bulan Ramadan nih, kalau di masyarakat kita ya, sore-sorenya ini kan kita bagi takjil nih, malamnya itu ada namanya sahur on the road nih. Gue pengen nanya nih Jar, lu sendiri pernah ikut gak sahur on the road? Sahur on the road ya? Pernah sih, tapi nggak sering ya. Iya. Itu juga cuman ikutan temen doang. Soalnya menurut gue ya sahur on the road sekarang lebih banyak hal negatifnya nggak sih? Gue lebih suka itikaf di masjid sampai subuh aja sih. Daripada ikutan sahur on the road tuh ya? Nah, iya. Wah, Masya Allah ya, sangat bijak sekali nih salah satu. Lu tuh satu adalah contoh Genzi yang sangat bijak nih Jar ya. Bisa aja. Ini berbanding terbalik dengan gua nih ya. Karena gua tuh jujur selama ada kegiatan positif, itu bakal gue lakuin nih gitu. Sekarang kan juga kalau misalnya kita lihat sekarang nih ya, sahur on the road ini kan identik dengan kegiatan negatif nih. Tapi yang gue penasaran nih Jar ya, bisa gak sih kita mengisi sahur on the road dengan kegiatan positif nih Jar? Kalau pertanyaan itu sih gue juga pengen tahu, San. Nah, makanya nih buat Sobat Level Up yang pengen tahu lebih dalam soal kegiatan positif dalam sahur on the road, jangan kemana-mana karena di segmen selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi. Tetap di Genzi Level Up, upgrade imanmu. Kembali lagi di Genzi Level Up, upgrade imanmu.
Oke, di segmen sebelumnya kita udah ngebahas sedikit nih tentang SOTR nih. Jar, katanya SOTR tuh S-nya Shinpo ya? Bukan. Bercanda. Oke, kalau kita lihat tradisi SOTR yang berkembang di seluruh daerah nih, yang membuatnya cuma satu nih, Jar ya. Kenapa lu kurang suka sama kegiatan SOTR tuh? Oke, sebenarnya sih bukan nggak suka ya. Iya. Lebih ke introvert aja, jadi nggak suka keramaian gitu, San. Baru kali ini nih, ada introvert yang ngaku introvert nih. Emang kenapa sih, Jar, kalau misalkan lu ikut SOTR tuh lu takut kena mental illness apa gimana? Nah, lu sendiri nih, alasannya apa nih ikut Soul on the Road nih? Siapa tahu alasan lu nih jadi pengen buat gua ikut Soul on the Road juga. Iya elah pakai ditanya, udah jelas dong. Alasan gua mau ikut Soul on the Road tuh cuma satu nih. Apa? Apalagi kalau bukan FOMO. Sama aja dong. Tapi apapun itu, selama kegiatan tersebut diisi dengan kegiatan yang positif, kita doakan semoga berkah. San. Iya, tapi bentar nih, gue jadi ingat satu pertanyaan lagi nih. Apa tuh? Yang belum ku jawab. Bisa gak sih kita mengisi Soul on the Road dengan kegiatan positif nih, Jar? Oke San, daripada berlama-lama, langsung saja yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, sahur on the road merupakan salah satu tradisi yang semakin marak di kalangan masyarakat, khususnya para anak muda di bulan suci Ramadan. Tradisi ini menjadi momen di mana orang-orang berkumpul, berkonvoi menyusuri jalanan di waktu malam sambil menikmati kebersamaan dan menjalankan sahur di ruang terbuka atau tempat-tempat umum. Namun ada kalanya euforia dalam pelaksanaan sahur on the road melenceng dari tujuan positifnya sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar, seperti menyebabkan keributan, mengganggu ketertiban umum, dan meninggalkan sampah di sepanjang jalanan. Padahal, jika sahur on the road diisi dengan kegiatan yang lebih positif dan bermakna, tentu akan memberikan manfaat besar bagi diri sendiri maupun masyarakat luas. Sobat, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk memaknai tradisi sahur on the road dengan cara yang lebih bermanfaat. Salah satunya adalah memanfaatkan momen ini untuk berbagi kepada sesama yang kurang beruntung. Kita bisa membawa bekal makanan sahur lebih, lalu membagikan kepada mereka yang bekerja di malam hari, seperti tukang ojek, petugas kebersihan, petugas keamanan, penjaga parkir, serta tunawisma yang kerap kali terlupakan. Dengan begitu, sahur on the road menjadi ajang untuk memupuk rasa kepedulian sosial dan menumbuhkan empati kita terhadap orang-orang yang membutuhkan. Kegiatan berbagi ini pula sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW yang selalu mengajarkan umatnya untuk senantiasa berbuat baik dan peduli terhadap sesama. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak sempurna iman seorang muslim jika ia tidak mencintai saudara sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Melalui sahur on the road yang diisi dengan kegiatan berbagi ini, kita telah mengamalkan pesan Nabi serta mendapatkan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya berbagi makanan, sahur on the road juga bisa diperkaya dengan aktivitas rohani seperti pengajian singkat, tausiah ringan, atau membaca ayat suci Al-Quran bersama. Kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk menambah ilmu keislaman, memperdalam pemahaman agama, dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mendengarkan kajian-kajian ringan, kita akan semakin termotivasi untuk menjalankan ibadah puasa dengan lebih khusyuk, serta memperbaiki diri menuju kehidupan yang lebih baik. Lebih lanjut, sahur on the road dapat juga diisi dengan aksi bersih-bersih lingkungan. Sebelum atau sesudah melaksanakan sahur, kita bisa mengajak teman-teman untuk memungut sampah di sepanjang jalan yang kita lalui, atau membersihkan tempat-tempat umum yang sering diabaikan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersihan. Rasulullah SAW bersabda, "Kebersihan adalah sebagian dari iman." Hadis riwayat Muslim. Melalui aktivitas ini, kita tidak hanya memelihara kebersihan lingkungan, tetapi juga mendapatkan pahala karena melaksanakan sunnah Nabi. Bagi sobat yang memiliki bakat seni, kegiatan sahur on the road juga bisa dimeriahkan dengan penampilan seni religi, seperti marawis, hadroh, atau membaca puisi Islami. Pertunjukan seni seperti ini bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi sarana dakwah untuk menyampaikan pesan kebaikan secara kreatif dan menyenangkan. Suara tabuhan marawis dan lantunan solawat akan menciptakan suasana Ramadan yang hikmat dan penuh kebahagiaan. Tak kalah penting, sahur on the road juga menjadi momen berharga untuk mempererat jalinan silaturahmi antar teman, keluarga, dan anggota masyarakat lainnya. Kebersamaan saat sahur, berbagi tawa dan cerita akan memperkuat hubungan persaudaraan dan menumbuhkan kehangatan dalam berinteraksi. Hal ini selaras dengan anjuran Islam untuk selalu menjaga hubungan dengan sesama. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah ia menyambung silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari.
Meski demikian, dalam melaksanakan sahur on the road, kita perlu tetap memperhatikan tata tertib dan menjaga ketertiban umum. Hindari berkendara ugal-ugalan, membuat keributan, atau meninggalkan sampah di tempat umum. Kita harus menjadikan sahur on the road sebagai kegiatan yang membawa damai, menyebarkan kebaikan, dan memberikan manfaat bagi semua orang. Sobat, mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momen untuk berubah menjadi lebih baik. Jadikan sahur on the road bukan sekedar ajang hura-hura, melainkan wadah untuk berbagi kebaikan, menambah ilmu, dan memperkuat iman. Semoga setiap langkah kita dipenuhi berkah dan menjadi ladang pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Wah, ternyata bener ya. Banyak banget cara yang bisa kita lakuin nih untuk memaknai tradisi sahur on the road dengan cara yang lebih bermanfaat nih. Salah satunya adalah memanfaatkan momen ini untuk berbagi kepada sesama yang kurang beruntung nih, Jar. Betul banget, tapi bukan cuma berbagi makanan saja. Iya. Sahur on the road juga bisa diperkaya dengan aktivitas rohani, seperti pengajian singkat, Iya. tausiah ringan, atau pembacaan ayat suci Al-Quran bersama-sama. Nah, betul banget ya. Semoga sahur on the road ini bukan sekedar ajang huru-hara belaka nih, melainkan sebagai wadah untuk berbagi kebaikan dan juga memperkuat iman kita nih, Jar. Semoga kita semua diberi berkah yang melimpah ya. Amin. Biar bisa tetap ikut sahur on the road dengan kegiatan yang positif. Amin. Amin, 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 ya rabbal alamin. Oke, tadi kan kita udah ngebahas nih tentang sahur on the road nih. Sekarang kita beralih ke topik berikutnya nih. Benar. Betul. Kita sebagai Gen Z kan pasti sangat melek dengan teknologi nih. Bahkan kita nih syuting dengan set yang sangat bagus nih, ada ungu-ungu gini nih. Oh iya benar. Itu juga karena teknologi nih, Jar. Benar banget, teknologi ini udah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Tapi yang terpenting jika dimanfaatkan dengan baik, teknologi dapat menjadi sarana untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, menarik banget nih. Sebenarnya apa aja sih peran teknologi dalam cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jar? Tahan dulu, karena itu akan dibahas di segmen selanjutnya. Nah, oke. Jadi Sobat Level Up yang ingin tahu peran teknologi dalam beribadah, jangan kemana-mana, tetap di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Masih bersama kami di Gen Z Level Up, upgrade imanmu. Nah, masih berbicara tentang teknologi dalam beribadah nih. Setahu gue ya, peran teknologi kan sangat berkembang pesat nih di zaman Islam saat ini nih. Bahkan banyak banget kan ya aplikasi Al-Quran, dakwah lewat YouTube, sampai siaran lewat TV kayak kita gini nih. Nah. Itu kan juga hitungannya teknologi gak sih? Iya. Nah, tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih, Jar? Bener banget, San. Selain itu, saat di bulan Ramadan ini, teknologi membantu kita dalam mengatur jadwal ibadah, mulai waktu sahur sampai berbuka. Bahkan ya, aplikasi zikir dan doa harian pun membantu kita untuk terus mengingat Allah di tengah kesibukan aktivitas duniawi. Nah, bener banget. Pokoknya ya, sebagai Gen Z ya yang melek teknologi nih, ibarat kita makan tapi nggak minum tuh, Jar. Bentar lagi kan puasa, masa makan dan minum. Harusnya apa tuh? Atau ibaratnya puasa tapi kagak sholat. Nah, itu bisa juga tuh. Nah, ya pokoknya itu juga bisa banget tuh. Ya, bisa kayak ular tuh. Ular kan berbisa. Aduh. Oke, lanjut tuh. Sampai tadi. Oke, balik lagi nih ke pembahasan teknologi dalam ibadah nih. Jadi gimana nih Sobat Level Up? Menarik bukan? Itu dia peran teknologi dalam beribadah di tengah perkembangan zaman. Bentar. Kayak ada yang kurang nih, kayak... Oh, kita belum tayangin videonya nih, Jar. Oh iya, gak usah berlama-lama, langsung saja iya. yuk kita simak tayangan berikut ini. Wahai sobat, di era modern yang serba digital ini, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Setiap langkah yang kita ambil hampir selalu ditemani oleh perkembangan teknologi. Mulai dari saat kita bangun tidur, mengakses informasi, hingga berinteraksi dengan sesama, teknologi telah mengisi setiap sudut aktivitas kita. Namun tahukah kalian bahwa teknologi juga memegang peran penting dalam menunjang ibadah kita sehari-hari? Jika dimanfaatkan dengan bijak, teknologi dapat menjadi sarana untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meningkatkan kualitas spiritual kita di tengah kehidupan modern yang serba cepat ini. Pertama, teknologi memudahkan kita untuk mengakses ilmu agama dengan cepat dan luas. Di masa lalu, belajar ilmu agama mungkin membutuhkan perjalanan jauh untuk menghadiri majelis ilmu atau membeli kitab-kitab tebal yang kadang tidak mudah didapatkan. Namun kini semua itu telah berubah. Aplikasi Islami seperti Al-Quran digital
hadis online, dan platform video yang menyajikan kajian-kajian agama, memberikan kemudahan bagi kita untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Hanya dengan gadget di genggaman, kita dapat memperdalam ilmu agama tanpa terbatas waktu dan tempat. Tidak hanya teks, banyak juga konten visual dan audio yang membuat pembelajaran agama semakin menarik dan interaktif. Kedua, teknologi membantu kita dalam mengatur jadwal ibadah. Di tengah kesibukan aktivitas harian, tak jarang kita lupa waktu sholat atau terlambat melaksanakannya. Namun, berkat kemajuan teknologi, kini telah hadir aplikasi pengingat waktu sholat, penentu arah kiblat, dan jadwal imsakiyah digital. Semua ini membantu umat Islam untuk melaksanakan ibadah tepat waktu, dimanapun berada. Saat kita berada di tempat yang baru dan belum dikenal, kompas kiblat di aplikasi ponsel dapat menjadi penuntun arah saat ingin menunaikan sholat. Tak hanya itu, aplikasi zikir dan doa harian juga membantu kita untuk terus mengingat Allah di tengah kesibukan aktivitas duniawi. Ketiga, teknologi memperluas akses untuk mengikuti kajian dan majelis ilmu secara online. Bagi sebagian orang, jarak dan waktu seringkali menjadi hambatan untuk hadir di majelis ilmu secara langsung. Namun kini, melalui platform webinar, podcast dan siaran langsung kajian agama, kita dapat mengikuti dakwah dan ceramah dari ulama-ulama terkemuka dari berbagai penjuru dunia tanpa harus bergerak dari tempat tinggal kita. Suara ulama dari Mekah, Madinah, Mesir, hingga Indonesia kini dapat kita dengarkan dengan mudah melalui perangkat elektronik. Kita membuktikan bahwa teknologi dapat menjadi jembatan untuk menyebarkan ilmu dan menumbuhkan semangat menuntut ilmu di era digital. Keempat, teknologi memudahkan kita untuk berbagi dan bersedekah. Dalam ajaran Islam, sedekah dan berbagi merupakan amalan yang sangat dicintai Allah. Di era digital ini, platform donasi online menjadi solusi untuk menyalurkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, baik di lingkungan sekitar kita maupun di penjuru dunia. Hanya dengan beberapa klik, kita sudah dapat membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah atau mereka yang membutuhkan bantuan untuk kehidupan sehari-hari. Melalui teknologi, akses untuk berbuat kebaikan semakin terbuka lebar dan solidaritas antar umat manusia semakin kuat. Namun demikian, kita juga harus bijak dalam menggunakan teknologi. Kemajuan teknologi memang membawa berbagai manfaat, tetapi di sisi lain, ia juga memiliki dampak negatif jika kita terlalu larut dalam penggunaannya. Jangan sampai teknologi malah membuat kita lalai dari kewajiban sebagai hamba Allah atau menjauhkan kita dari nilai-nilai keislaman. Waktu yang seharusnya digunakan untuk sholat, membaca Al-Quran, atau berzikir, jangan sampai tergantikan dengan menatap layar ponsel yang tidak berguna. Penggunaan teknologi yang bijak akan membawa kita kepada kebaikan. Tapi jika disalahgunakan, ia akan menjadi penghalang untuk mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, dan Ad-Daruqutni. Teknologi adalah alat dan kitalah yang menentukan bagaimana menggunakannya untuk memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan ibadah, memperdalam ilmu agama, dan menyebarkan kebaikan di muka bumi ini. Semoga kita termasuk orang-orang bijak dalam memanfaatkan teknologi, sehingga dapat semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Tuh kan, akhirnya kita lupa naikin videonya nih Jar. Tapi bener kan ya, dari video barusan tuh dijelasin bahwa teknologi dapat menjadi jembatan untuk menyebarkan ilmu dan juga menumbuhkan semangat menuntut ilmu di era digital kali ini nih Jar. Betul Bang San. Jadi melalui teknologi, akses untuk berbuat kebaikan semakin terbuka lebar. Dan solidaritas antar umat manusia juga semakin kuat, San. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang bijak ya dalam memanfaatkan teknologi nih, sehingga dapat semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nih, Jar. Amin, amin. Semoga kita bisa terus memanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Tapi nggak kerasa nih udah di penghujung acara aja nih, San. Nah, bener banget nih, makanya ya, jangan lupa saksikan Gen Z Level Up setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sinpot TV. Gue baru inget. Kenapa? Ada yang lupa. Lupa lagi nih kita Apa nih. itu, Kita harus menyajikan kata-kata buat Sobat Level Ini Up. bentar lagi buka dong, ayo dong tutup sekarang aja. Sabar. Gue juga pengen buka, tapi sajikan dulu kata-kata buat Sobat Level Up. Oke, kalau gitu. Udah ada? Siap? Udah ada dong, siap. Oke. Kata-kata hari ini Isan. Bila Nun mati, kau juga mati. Masya Allah. Bila Nun mati, kau juga mati. Lagu. Bila Nun. Terserah lu aja dah. Oke, itu dia untuk kata-kata hari ini.
See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.